Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kering mati mulyadi ya untuk pendapat. Di nada dia kesumpingan tamu yang tadi forum pengurangan resiko bencana alam khususnya di Kota Bogor. Nah, berikutnya lah dengan nama Bapak, silakan Bapak Denny. Syuting Kak Denny, Abu Muhammad nama alhamdulillah. Iya di nomor plastik beberapa kopatnya, alhamdulillah ya kesumbingan tamu orang di forum pengurangan risiko bencana alam khusus nama modelannya di Kota Bogor. Nyapanya itunya mau air lah ya di Kota Bogor. Di Kota Bogor ini di musim hujan, ya gunanya musim hujan dengan global jiran serangka tebas angin geningannya kemudian lamun panas itu seru waktu kekaburuan di mana-mana gitu nah kira-kira teh kumaha ieu langkah-langkah anu paling efektif gitu khususnya mudah-mudahan yang sekolah ya kumaha ieu pada ini mungkin aya inovasi atau aya saran-saran mana Teman tak wajib, teman tak sambil sering anak. Pertanyaan tentang punten segala punten ya mak tinggal bahasa. Sebenarnya tidak terasa sinyal mas. Jadi kurang campur ya. campur ya. Suatu acara terkait bencana, banyak bencananya itu sesuatu kejadian atau tragedi yang tidak bisa kita tanggulangi sendiri. Termasuk bencana yaitu kejadian atau tragedi yang merusak yang bisa merugikan materi ataupun yang lainnya dan tidak mampu ditanggulangi sendiri lalu disebut bencana. Di mana itu yang dibawahi atau dinaungi sama BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor dan saya sebagai forum penanggulangan risiko bencana di kelurahan dan di Kota Bogor. Kegiatannya teh apa aja tuh Pak? Kegiatannya Pak? Kegiatannya Pak, selain kita kajian risiko bencana, sedang mitigasi kesiapsiagaan bencana Pak. Di antaranya tadi misalnya mengatasi bencana puting beliung semuanya. Ya kita bisa memapas pohon-pohon yang berisiko tumbang, pohon-pohon tua karena bisa berdampak apabila roboh bisa kena bangunan. Apalagi misalnya sekolah sedang aktif, di mana itu banyak anak-anak, ada pohon besar yang dikhawatirkan tumbang, dimulai dari sini mitigasi bencananya dipapas dahan-dahan yang bisa memungkinkan terjadinya perubahan. Ya, tentunya pasti harus ada kerjasama ya dengan pihak yang punya tempat. Artinya kalau sekolah ya sekolah melaporkan dulu gitu ke pihak forum ini gitu. Ya. Atau seperti apa? Mungkin ada kontak person yang harus bisa dihubungi begitu Pak atau kontak yang apa mungkin telepon. Siap. Tadi itu mitigasi bencana. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa langsung kontak person ke BPBD atau pihak terkait, bisa BPBD bisa daftar untuk membantu misalnya meminimalisir pohon tumbang itu tadi. Dahan-dahan yang lapuk atau dahan yang sudah tua bisa kita pangkas. Itu dari tadi puting beliung. Atau dari mitigasi longsornya, kita mulai dari tebingan-tebingan yang bisa terjadi rawan risiko longsor tersebut, bisa dipasang tanggul-tanggul yang bisa mengurangi risiko longsor tersebut. Itu tentunya Pak kan segala kegiatan tentunya kan mengeluarkan tenaga ya Pak ya. Nah ini ngomong-ngomong Pak nih, kalau kita lagi kerja begitu, apakah ada biaya yang harus dikeluarkan gitu Pak untuk forum ini atau memang free gitu kita ulang? Siap. Bagaimana? Kita tergabung dalam relawan Pak. Namanya relawan kita tanpa pemberi Pak. Semuanya kerja dengan sosial, sukarela. Tapi tidak bentuk kemungkinan Pak perilaku Bapak nyumbang ke kami ditolak, perilaku Bapak nyamuan ke kami ditolak. Iya. Udah pulang jasanya. Ayolah, jangan imam dari. Ada kalau yang pernah ngangkat dahan muspun pas kan kau sebenarnya kesangan atau minimal jangan cai-cai dia mah beneran. Selain tadi itu
kalau ada bencana besar Pak ya, selain kita berkoordinasi dengan BPBD, kita juga suka berkoordinasi dengan Tagana Kota Bogor, Bangka Kota Bogor, dan dari BPBD. Jadi semuanya ada kontribusi, ada keterkaitan dengan bencana di Kota Bogor. Saling berkaitan ya. Ya, Kira-kira ada nggak rencana untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu yang ada Kota Bogor ini dari pihak forum BPBD? untuk program di sekolah, beberapa sekolah kemarin sudah melaksanakan seperti kita simulasi ya Pak, simulasi bencana yang sekarang rawan atau yang sekarang marak-marak terjadi Pak ya, seperti gempa-gempa gitu kan. Karena jangan sampai begitu bencana terjadi, cilang-cilang udah Pak, kemana gitu ya, kenapa ya Pak? Minimal kita memberi pembekalan kepada siswa, kepada guru, penanganan bagaimana jika gempa terjadi. Karena simulasi, jadi jangan sampai saat gempa terjadi paciwuh di rumah guru budak mau budak, jadi budak menyelamatkan masing-masing gitu ya. Jadi intinya memberikan pemahaman tentang bencana gempa dan simulasi penanganan bencana gempa tersebut. Terus ini untuk langkah-langkahnya apa dalam melaksanakan program itu Langkah-langkahnya seperti yang kita sudah lakukan, kita berkoordinasi dengan BPBD sebagai narasumber dan juga sebagai narasumber dari penanggulangan bencana. Kembali lagi tuh kita ke sekolah yang ada yang mengontak kita untuk mengisi materi dan melaksanakan simulasi, ada kita juga bekerjasama dengan sekolah. Contoh misalnya mudah-mudahan di sekolah kita ini di Sekolah Barat kita bisa melaksanakan simulasi bencana gempa tersebut. Tapi untuk petugas-petugasnya kalau nggak salah sampai kelurahan ada ya Pak ya? Di kelurahan ada Pak. Dulu kalau di kabupaten ada namanya Protana, Kelurahan Bencana, dan di Kota Bogor ada FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana tingkat kelurahan dan tingkat kota yang bersinergi dengan BPBD Kota Bogor. Jadi yang paling efektif itu kemana nih? Kita melapor ke kelurahan atau kita kontak langsung? Oke, kalau masalah kontak langsung kan tadi juga itu kan dilihat dari di lapangan Pak ya. Apabila RT RW atau pihak pemerintah terkait lambat atau kurang merespon bisa kontak langsung Pak. Yang penting kita bisa kontak langsung ke misalnya ke BPBD, disertakan aja Pak pengirim pelapornya sama alamat dan Sherlocknya. Oh, gitu. Jadi dari pihak pemerintah bisa langsung merapat ke lokasi. Nah ini jadi itu apa namanya? Ada forum ini berarti untuk memudahkan kepada seluruh warga yang khususnya di sekolah-sekolah ini bila ada bencana, sebelum ada bencana mitigasi itu seperti apa ya. Nah bila nih kita ingin menghubungi atau kita menemukan langkah-langkah ketika ada bencana itu bagaimana? Langkah-langkah bila terjadi bencana di sekolah Pak ya. Pertama, tadi itu diberikan pembekalan kepada siswa tentang bencana tersebut. Lalu kedua, jangan panik Pak. Setelah jangan panik, arahkan siswa dan guru ke satu titik kumpul. Misalnya titik kumpul di lapangan. Setelah titik kumpul di lapangan, ada guru yang mengecek siswanya lengkap enggak. Cek siswa itu lengkap atau tidak, jangan sampai siswa yang tertinggal di kolom aja atau di mana. Dan setelah terdata, terasesmen itu siswa sudah lengkap, diberikan pemberitahuan juga kepada orang tua, biar orang tua tidak khawatir. By address bahwa siswa tersebut dalam kondisi aman. Jadi orang tua juga bila mana orang tuanya ikut gempa di lain tempat, dia tenang orang tua. Iya, soalnya memang ini kejadian. Kemarin itu ketika anak-anak masuk sekolah pagi, tahu-tahu gempa, semuanya kaget. Ya. Alhamdulillahnya begitu tidak sampai terjadi korban atau tidak rusak. Nah terkait dari rambu-rambu tadi, seperti contohnya rambu-rambu apa saja sih Pak? Maksudnya kira-kira dulu di sekolah ada? Siapa? Rambu-rambu itu tadi selain jalur evakuasi ya, jadi setiap misalnya di kelas nih
dari mulai pintu pengeluaran kelas sudah ada rambu jalur evakuasi Pak. Jadi ke arah mana siswa itu harus berjalan bila mana bencana gempa terjadi. Fungsinya itu, fungsinya Pak. Tadi itu selain jalur evakuasi kan jalur mereka berpindah tempat dari tempat yang satu ke titik kumpul Pak. Jangan sampai siswa tadi itu bencana terjadi bingung, gua cari jalan kemana nih? Dari jalan kemana? Untuk menuju ke titik kumpul. Kalau titik kumpul itu sendiri, apakah titik kumpul itu berada dalam satu ruangan atau harus di lapangan terbuka Pak? Mohon Pak, titik kumpul itu diupayakan tempatnya yang sifatnya walaupun sementara Pak ya, paling tidak bila bencana itu bencana gempa Pak ya, misalkan tempatnya yang terbuka. Misalnya lapangan gitu ya Pak ya, lapangan. Khawatir namanya gempa Pak ya, kalau tempat tertutup ada atap atau jendela, Gitu. susulan karena rawan Pak. Bila terjadi gempa, biasanya sudah ada bencana susulan, gempa susulan Yang berikut sendiri konstitusinya ya. Ya seperti itu Pak, memang ini juga perlu disosialisasikan kepada anak-anak. Soalnya bukan apa-apa ketika ada gempa, anak-anak kadang juga kurang sosialisasi, anak menjadi takut, yang ada anak lari, tabrak sana sini desak-desakan, akhirnya jadi korban itu bukan karena gempa, tapi anak lari, kelalaian. Tadi dulu Pak. Terima kasih. Ya. Jadi untuk kesimpulannya, bila terjadi gempa, ya satu kita ataupun anak-anak berarti harus bersikap tenang, ya, yang mudah grogi atau stres dan sebagainya. Nah, yang kedua berarti segera bisa menghubungi tadi pihak RT RW, pihak kelurahan dan bisa langsung ke bagian BPBD atau ke forum yang ada di Kota Bogor, Forum Penanganan Risiko Bencana. Jadi yang kita simpulkan bahwa di sekolah itu memang perlu sekali pendidikan pencegahan atau mitigasi ya terhadap musibah apapun, baik itu musibah alam ataupun bencana alam ataupun bencana-bencana yang diakibatkan oleh kelalaian manusia. Di antaranya dapat kita cegah dengan cara satu, bila bencana itu belum terjadi, maka segeralah hal-hal yang sumber bencana itu segera dibenahi. Itu juga bisa menghubungi forum dari pencegahan resiko bencana. Selain itu juga bila bencana itu juga terjadi, bisa segera sikap kita adalah satu, harus tenang. Yang kedua, segera menghubungi para petugas yang sudah siap siaga tentunya Pak ya. Untuk dihubungi yang terdekat diantaranya adalah di pihak kelurahan yang sudah standby, juga dengan langsung dengan pihak Forum Kota Bogor. Itu mungkin sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya.